Kali ini dengan materi yang beda, yaitu rancangan model pembelajaran anak ABK, yaitu kami melakukannya dengan anak dengan hambatan autis. Ini nama kelompok kami. Sebelumnya yaitu biodata peserta didik. Namanya Muhammad Rasya, laki-laki, umur sekitar 8 tahun. Anak kedua, terus pernah terapi bicara selama 1 bulan, mulai dari tanggal 6 bulan 2. Terus gambaran umumnya anak ini yaitu dengan hambatan autis spektrum disorder atau ASD, hanya terpikat atau tertarik dengan beberapa warna yang dia sukai, daya tangkap audio yang baik, serta vokal masih menggunakan bahasa Inggris karena selama di rumah atau terapi bahasanya itu bahasanya Inggris. Ya, anaknya memang bahasa Inggris karena di rumah pakai bahasa Indonesia, cuman memang vokalnya full bahasa Inggris. Kalau pun pakai bahasa Indonesia cuma 1 kata, misalnya itu meja, kursi, atau bisa merangkai 2 sampai 3 kata. Silakan. Tujuan dari identifikasi dan asesmennya menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut di anak Muhammad Rasya. Kedua, memberikan rekomendasi program dukungan khusus di rumah, dicarikan metode yang tepat pembelajaran yang sesuai dengan anaknya. Kemudian metode identifikasi dan asesmen. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah wawancara dengan orang tua maupun terapis. Kemudian observasi langsung ketika anak menjalani sesi terapi. Instrumen tes yaitu yang pertama catatan observasi, instrumen checklist riwayat perkembangan pada masa balita, observasi checklist autis untuk sekolah dasar, dan juga instrumen perilaku. Sarana dan prasarana dalam kegiatan yang pertama ada media pembelajaran, yaitu berupa kartu gambar atau flashcard, blok, puzzle, pom-pom, kertas gambar berwarna, gunting dengan gagal yang mudah digenggam, benang, lidi dan styrofoam, sedotan berwarna, spons, tekstur, cotton bud, kardus, miniatur mainan hewan. Yang kedua ada peralatan pendukung berupa meja, kursi yang nyaman dan sesuai ukuran atau tinggi Rasya, ruang kelas yang tenang dan kondusif, alat perekam video atau untuk dokumentasi perkembangan anak, papan tulis putih atau flip card. Pembelajaran. Di sini Rasya menggunakan pembelajaran yang berbasis play-based learning, yaitu pembelajaran diintegrasikan ke dalam aktivitas bermain yang menyenangkan dan juga sesuai minat anak tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Kemudian pendekatan ABA, applied behavior analysis, visual support, atau penggunaan bantuan visual seperti gambar. Persiapan pembelajaran, mempelajari profil Rasya, guru menyiapkan media pembelajaran, mempersiapkan peralatan pendukung, memberikan motivasi.
Langkah-langkah pembelajaran peserta didik disiapkan secara fisik dengan cara sisihkan peserta didik untuk dapat dengan tenang menjawab salam dari guru, melakukan kebiasaan duduk asal belajar, melakukan absensi dan menjawab sapaan terkait kabar keadaan hari ini. Langkah-langkah pembelajaran kegiatan di 20 nilai. Untuk 1, tema mengenal budaya dan warna, penekanan pada wisma seperti anak. Mengenal warna, menggunakan kartu warna, stimulasi, mencocokkan kartu warna dengan benda-benda yang memiliki warna yang sama. Fungsi, Masya, menjeret, merah, gula. Langkah-langkah pembelajaran minggu ketiga itu kegiatan anak berlanjut dengan tema yang berbeda seperti mengenal angka, huruf, dan kegiatan motorik halus lainnya. Lalu dengan pendekatan bermain dan simulasi yang disesuaikan dengan kemampuan Tasya. Contohnya menyusun puzzle, bermain dengan membuat jembatan dari stick SD, memotong kertas, dan lain-lainnya. Ini contohnya di menyusun stick menjadi jembatan, berjalan di tali tambang yang menempel benang dan memotong dan menempel kertas. Molase menggunakan pipet. Notis pedang. Langkah-langkah pembelajaran kegiatan penutup 15 menit. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran yang sedang berjalan. Kegiatan evaluasi, guru berkolaborasi bersama orang tua untuk memberikan rekomendasi program dukungan khusus di rumah. Terus, jika kegiatan di sekolah masih belum maksimal, maka orang tua bisa meneruskan yang disampaikan oleh guru di rumah. Lalu, pembiasaan di rumah bersama orang tua, contohnya menggunting. Dan evaluasi yang dilakukan dengan berkala untuk memantau perkembangan Tasya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jadi gini teman-teman, untuk apa? Perjelas saja ya. Ini pertama ketika pembelajaran yaitu ada pendahuluan. Terus next. Nah, ini kegiatan inti. Ini pada minggu pertama. Terus next. Nah, ini minggu pertama hari Senin. Terus ini minggu pertama hari Selasa. Terus next lagi.
Nah, ini minggu selanjutnya kegiatannya berbeda-beda. Jadi setiap hari itu ada banyak kegiatan, berbeda-beda setiap harinya. Karena basicnya tadi Rasya berbahasa Inggris dan kurang memahami bahasa Indonesia, jadi di minggu pertama misalnya Rasya give me 3 color blue misalnya, kan full bahasa Inggris. Di minggu yang penting dia ngerti instruksi dulu, udah ngerti kita masuk ke listener responding yang kedua yang ada gabungan dari bahasa Indonesianya. Misalnya Rasya touch the mata, dia harus ngerti makna mata, arti mata, bentuk mata seperti apa ini. Nah, jadi kayak penggabungan bahasa instruksi bahasa Inggris dan instruksi bahasa Indonesia. Nanti kalau Rasyanya udah mengerti banyak kosakata, bisa full di minggu-minggu berikutnya pakai bahasa Indonesia aja. Rasya mau kartu warna merah, Rasya ambil bola warna biru misalnya. Jadi bertahap. Misalnya anak yang full bahasa Inggris, instruksi full bahasa Inggris, nanti bertahap dikurang bahasa Inggrisnya per kata ke dalam bahasa Indonesia. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Saya atas nama Bapak Muhammad Lutfi mau tanya, langkah-langkah pembelajaran sama kegiatan itu harus ada jarak berapa maksimalnya atau minimalnya berapa? Maksimal apa kegiatan untuk pembelajaran itu? Pembelajaran 1 hari gitu ya Pak? Iya. Sehari minimal 1 jam. Terus Karena 1 jam sekolah masih di rumah harus ulangin. Jadi sehari anak 2 jam. Kalau di rumah mau 30 menit setelah belajar, setelah sekolah atau sebelum tidur terserah, atau baru bangun tidur juga boleh. Yang penting setelah pengulangan di sekolah di rumah harus ulang juga. Kalau yang cuma ngandalin di sekolah kurang biasanya. Biasanya juga permainannya biarpun sama-sama nempel atau menempel sama pakai camilan kan beda medianya, tapi tujuannya sama motorik halus. Biasanya tinggal dimodifikasi media pembelajaran saja, tapi dalam ranah tema yang sama. Misalnya motorik halus, tapi medianya beda-beda. itu kalau untuk pembelajaran yang belajar itu ya dah, terima kasih. Jadi intinya gini Pak, intinya ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Jadi bisa setiap hari itu belajarnya di rumah, di sekolah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup wis. Oke, mungkin itu saja. Jika tidak ada yang bertanya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.